Bapak Ibu, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Selamat datang pada kebaktian pada sore hari ini, bagian Sabtu Sunyi. Sebelumnya kami sampaikan dulu warta jemaat. Yang pertama bahwa ibadah besok hari Minggu itu dimulai pada jam 5 pagi. Sekali lagi, untuk ibadah besok itu ibadah Paskah, Minggu Paskah itu jam 5 pagi. Kemudian yang kedua, untuk para ketua kelompok, setelah ibadah ini selesai, nanti akan diajak berkoordinasi dulu dengan panitia di ruang konsistori. Terima kasih. Hari ini bukan hari kemenangan, bukan pula hari mukjizat, bukan hari sorak-sorai. Langit diam, bumi tunduk, dan harapan seakan-akan runtuh. Yesus telah wafat, salib sudah menutup drama sengsara. Tubuhnya terbaring dingin, seakan tak berdaya di dalam pelukan bumi. Dan disinilah ujian iman itu berdiam. Hari ini kita tidak diminta untuk mengerti. Kita diminta untuk tetap tinggal di tempat gelap tanpa jawab. Untuk diam, merenung, menanti, dan yang paling sulit adalah tetap mengasihi Dia yang seakan membiarkan kita menunggu. Umat dipersilakan untuk berdiri, kita nyanyikan pujian hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Hati yang menyembah
kita berada bersama-sama dalam ingatan dan kenangan yang sama tentang Yesus yang telah mati dan juga telah dikuburkan. Inilah waktu ketika kita juga diajak untuk mengingat tentang akhir hidup manusia, kematian. Kita akan masuk dalam kebaktian Sabtu Sunyi kita, saudara, mengingat tentang kefanaan kita, namun sekaligus juga mengakui dalam pengharapan mati dalam Kristus, kita akan bangkit dalam hidup kekal. Kita masuk dalam bagian saat ini dan kita mengaku yang demikian. Kebaktian Sabtu Sunyi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Umat, disilahkan. Perjalanan kita senantiasa diingatkan dalam alur seperti halnya para perempuan melihat peristiwa kubur yang menjadi tempat Yesus.
Sangat besar kasih Allah kepada kita dalam derita dan pengorbanannya. Kita diajak untuk bisa terus melihat apakah karya besar itu pun juga seimbang dengan apa yang kita lakukan. Kasih Allah itu harusnya menciptakan keresahan bagi kita. Betapa tidak utuhnya diri kita dalam menyambut belas kasih Allah itu. Jikalau kita merasa resah dan kita ingin mendapatkan kesempurnaan, jalan bersama dengan Yesus. Dalam kedukaan, dalam kematian, Yesus memberikan pengharapan, kebangkitan, dan kehidupan yang baik. Kita bersama berproses, saudara, untuk mencari damai. Kalau ku cari damai,
kita berada dalam suasana yang terang, tetapi sesungguhnya kita sedang menghayati suasana yang gelap gulita. Suasana yang sebenarnya menjadi simbol hilangnya pengharapan. Suasana hati kita berada dalam kedukaan dan kesedihan. Biarlah kita tetap yakin di manakah kita berada ketika Yesus telah tiada. Tuhan, saat ini kami teringat ada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua murid yang diam-diam mengasihi, namun bersembunyi di balik bayang-bayang takut. Mereka datang saat semua usai. Mereka mengangkat tubuhmu dengan tangan gemetar, mata sebab dan hati yang dicekam cemas. Takut pada penguasa, takut pada tatapan orang, takut kehilangan posisi, dan takut kehilangan hidup. Namun, di antara detak yang gugup, mereka tetap melangkah. Di tengah malam yang sunyi, mereka memilih memegang tubuhmu dan menguburkanmu dengan hormat. Tuhan, kami pun sering seperti mereka. Kami mencintaimu diam-diam. Kami percaya, namun menyembunyikan iman di balik topeng papan. Kami takut kehilangan pekerjaan. Kami takut kehilangan teman. Kami takut menghadapi cemooh. Kami takut akan masa depan yang tak pasti. Kami belajar dari Yusuf dan Nikodemus bahwa kasih sejati adalah harus lahir di tengah gerinta, dan keberanian iman seringkali berwajah pucat, namun tetap setia berjalan. Maka di Sabtu Sunyi ini, dalam hening yang menekan dada, kami serahkan seluruh takut dan cemas kami. Kita bersama berdoa. Di dalam penghayatan kami saat ini, kami menjumpai bentangan kain kafan.
kami mengenang tentang tubuh renta, tubuh lemah yang pernah terbungkus kain itu. Kami mengingat bahwa Sang Kristus yang cinta pada kami juga kehilangan nyawa dan tidak bisa kembali bersabda, Yesus, Engkau ada dalam ingatan dan kenangan kami, dan kami memandang kepada kain kafan mengingat jasad. Ini juga yang terus kami ingat ya Tuhan, bahwa pada waktunya nanti kami kembali ke hayuban-Mu. Kami akan masuk dalam tempat kami yang terakhir di dunia, mati, namun kami menaruh pengharapan untuk kehidupan kekal. Kami mohon ketika kami terus memaknai perjalanan diri dan hidup kami, terus diingatkan dari mana kami berasal dan akan kemana kami. Bimbinglah kami ya Tuhan selama menempuh perjalanan itu, sehingga kami tetap tepat menjadi pengikut. Kami akan menemukan kisah Yesus, Roh Kudus menyertai kami. Amin. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian tertulis bagi kita. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen dan putih bersih, lalu membiarkan dia dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk jaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang orang yang istimewa di dalam diri kita, orang yang selalu ada di dalam pikiran kita, yang selalu kita khawatirkan, yang selalu kita cemaskan, yang selalu menjadi prioritas untuk kita perhatikan. Saya yakin ibu bapak punya nama itu. Istimewa tidak selalu dalam keadaan yang positif, tapi mungkin karena orang yang istimewa
sehingga mungkin pernah menyakiti kita, pernah membuat kita menjadi kecewa, dan kita terus mengingatnya, menjadikannya istimewa. Karena itu terus kita pikirkan dan membuat kita terus gelisah. Dalam hal kecil saja, Bapak Ibu, kita coba lihat alur pertemanan, jalur komunikasi, interaksi kita tambah tahun bisa berbeda arah. Saya meyakini bahwa dalam rentang hidup ibu bapak semuanya, contoh paling mudah mungkin di ponselnya ibu bapak, nomor kontaknya mungkin ada ribuan, tetapi mungkin kita harus mulai sadar bahwa semakin lama dari yang ribuan itu sebenarnya juga semakin sedikit yang kita hubungi. Banyak nama, tetapi tidak semuanya kita menjalin komunikasi. Biasanya kita hanya kemudian fokus kepada keluarga inti, rekan kerja, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan situasi dan kebutuhan di keluarga kita. Dulu kita punya rekan seperjalanan, teman bermain, tapi mungkin kita sekarang punya nama di kontak yang berkaitan dengan siapa yang menjual kebutuhan sehari-hari dalam hidup kita. Si A, tetapi di belakangnya ditambahi beras, karena kita ingat kalau nama itu kita telepon, nama itu yang menjadi tempat kita membeli beras. Itu misalnya istimewa ada dalam pikiran, tidak selalu bermakna positif, tetapi bisa mempengaruhi pola pikir dan hal-hal yang kita lakukan. Bacaan kita pun juga berbicara demikian, Bapak. Fokus kepada orang yang spesial, istimewa, yaitu Dia, Yesus. Yusuf Arimatea yang telah menjadi murid Yesus. Pihak lain, murid-murid yang 12 itu tidak lagi menyertai Yesus hingga akhir, ternyata justru Yusuf Arimatea yang mengukuhkan. Yesus istimewa bagi Yusuf Arimatea. Nama lain sebenarnya tetapi tidak dicatat saudara di teks kita adalah Nikodemus, sama menganggap Yesus adalah orang yang sangat istimewa. Pilatus pun juga begitu dalam bacaan kita, langsung memberi izin ketika diminta memberikan prajurit untuk mengawal makam. Maria Magdalena dan juga Maria yang lain itu pun juga fokus kepada Dia, Yesus, hingga mereka melakukan tindakan duduk di depan kubur Yesus. Kalau Yesus bukan orang yang istimewa, pasti tidak mungkin mereka mau. Yang menarik saudara, yang fokus kepada yang istimewa itu pun ternyata juga dimiliki oleh pikiran imam-imam kepala dan orang Farisi. Ternyata mereka lah yang justru ingat tentang sabda Yesus. Berapa hari lagi aku akan bangkit. Ya, semuanya berfokus kepada Yesus sebagai orang yang istimewa. Semuanya berfokus kepada apa yang mereka rasakan berkaitan dengan Yesus. Ada yang karena belas kasih dan cinta, ada yang karena daripada
terjadi kesulitan, kekacauan dalam konteks politik Roma pada saat itu, juga fokus karena ada kekhawatiran kekacauan bisa terjadi. Ketika para murid Yesus kemudian mengatakan Yesus telah bangkit, macam-macam Bapak Ibu. Kalau kita cermati, yang fokus kepada Yesus itu beragam. Tapi kalau kita lihat, garis besarnya sama. Fokus kepada Yesus membuat mereka masing-masing melakukan tindakan. Ada yang memang karena cinta kepada Yesus, ada yang juga karena benci. Tetapi intinya, ketika kita sudah fokus kepada seseorang, kita berani melakukan banyak hal, bertindak, bahkan juga kita melakukan hal yang di luar nalar dan juga pikiran kita. Tapi inilah saudara, dalam konteks memahami suasana Sabtu Sunyi, kita diajak untuk mencermati lagi. Jika kita mengaku Yesus sebagai fokus hidup kita, apa saja yang telah kita alami bersama dengan Yesus? Apa saja yang bisa kita perbuat karena kita rasa sangat dikasihi oleh Yesus? Mereka yang menopang perjalanan di masa-masa akhir Yesus menunjukkan kepedulian. Bagaimana dengan kita? Jikalau kita mengingat, saudara, kenapa Yesus mengalami derita yang begitu? Karena memang fokusnya kepada keselamatan manusia, sehingga dia berani berkorban hingga titik akhir hidup. Fokus untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun yang berfokus kepada Kristus, bertujuan utama kepada Kristus, juga mewujudkan dalam sikap-sikap kita setiap waktu? Yesus menjadi fokus kita. Tindakan-tindakan kita pun semestinya seperti Yesus. Semoga kita bisa menghayati ketika kita nanti ada di depan salib Yesus, ketika nanti kita ada dalam ingatan peristiwa Getsemani, atau juga mungkin kita berada dalam ingatan tentang kubur Yesus. Proses yang terjadi di depan kita ini, karena Yesus memiliki perhatian utama kepada manusia. Bagaimana kita? Tuhan Yesus memberkati sampai pagi. Di dalam perhatian utama kita kepada Yesus, ada waktunya kita juga melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita sungguh peduli kepada teladan itu. Mari kita mengambil saat teduh, saudara, dan biarlah kuasa Kristus buat kita semakin maknai kisah bersama Yesus.
malam ini adalah malam Sabtu setelah Yesus diturunkan dari salib. Dia dibawa oleh Yusuf Arimatea masuk ke dalam kubur. Yesus dibaringkan, dibalut dalam kain kafan. Dalam kematian, Yesus melakukan perjalanan di dalam kegelapan. Sheol yang merupakan bahasa Ibrani sering disebut dalam kitab Perjanjian Lama. Dan Hades dalam bahasa Yunani juga disebut di dalam Perjanjian Baru. Kedua tempat inilah yang dituju oleh Yesus. Satu tempat yang adalah satu. Yesus masuk ke dalam alam maut, mengambil kunci untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena kasih dan anugerah, Yesus mempunyai kuasa untuk menebus dosa, karena maut telah Dia kalahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari dalam nuansa keheningan, kegelapan, kita dibawa masuk di dalam kematian Yesus. Di dalam kubur yang gelap, Dia sendiri. Tetapi Dia berjuang untuk orang-orang yang dikasihi. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi karena kasih Yesus kepada kita, Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Sejenak mari kita mengingat, kemanakah kita setelah mati? Kiranya ini menjadi penanda buat kita bahwa kematian adalah sebuah kepastian dan kebangkitan adalah janji keselamatan. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam segala jalan-jalan kebenarannya, tetap hidup di dalam kekudusan, karena Dia akan beroleh janji keselamatan. Tetapi jika ditemui seorang manusia mati dalam keadaan berdosa, Hadeslah tempat yang akan dituju
dan orang kaya. Lazarus mati, dia langsung naik dalam pangkuan Bapak Abraham, atau yang Yesus katakan kepada pencuri di sebelahnya, tinggal di Firdaus. Tetapi barang siapa yang mati di dalam keberadaan penuh dengan dosa, maka dia hanya akan menemui siksaan di Hades. Setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua yang masih hidup di dunia. Dan pada waktunya, dia akan datang menjemput kita. Semoga saat Tuhan datang, kita ditemuinya hidup tanpa cacat dan celah. Ketika manusia merasakan kebahagiaan dan sukacita menikmati Firdaus, Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dunia dalam pengangkatan. Manusia yang telah mati mendahului, mereka lah yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka akan terangkat ke surga, naik ke atas awan. Barulah manusia yang masih hidup, dia akan naik di atas awan. Semuanya terjadi dan telah tertulis di dalam kitab suci. Semua yang akan terjadi telah tertulis di dalam kitab suci. Dan semuanya, manusia baik ataupun jahat, akan menghadapi pengadilan tahta Anak Domba. Di sanalah kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi di sana pula jiwa-jiwa yang kesakitan meraung-raung dalam penyiksaan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia tidak lama. Saat ini, siapkah kita menghadapi kematian itu? Sudahkah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing? Siapkah saya jika Tuhan panggil saat ini? Di mana saya akan diletakkan? Jiwa saya akan menuju kemana? Firdaus atau Hades, tempat penyiksaan hidup. Kegelapan, kematian membawa kita kepada sebuah peringatan untuk kita kembali menjalani hidup di dalam kebenaran, agar kita senantiasa memegang janji Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan berikan di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan, dan jiwa pun akan tenang di dalam Firdaus. Masih dengan
keteduhan hati dan suasana doa. Kita rasakan, kita hayati setiap momen dan peristiwa sepanjang ibadah ini. Mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Umat yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada kita, kematian adalah sebuah kepastian dan kita pasti mengalami. Tapi pertanyaan, siapkah kita menghadapi? Malam hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan hal ini. Dalam lagu ini, kesungguhan hati kita dan rasa pengikutan kita kepada Kristus, itulah yang diutamakan. Apa yang kita miliki di dunia, tidak ada satu pun yang kita bawa pulang dalam kerajaan surga. Karena saat kita pulang menghadap kepada Bapa, hanya kita dengan Tuhan. Kami mempersilahkan umat untuk maju ke depan, memberikan bunga tabur di tempat yang diinginkan.
menjawab perintah Tuhan Yesus. Silakan melakukan bunga dalam ketenangan, dalam ketenangan, dalam kesungguhan hati. Mari kita berdiri membawa bunga untuk ditaburkan di makam Yesus. Dalam keheningan malam kita merasakan rasa kegelapan di dalam hati yang hebat. Mari kita masuk di dalam makam Yesus. Kita berikan yang terbaik untuk Dia. Dari bunga yang kita bawa, dari halitan hidup kita yang bersempurna kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Umat silakan berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berilah kesempatan buat kita untuk melihat kubur Yesus. Dia yang berjuang untuk kita, berkorban untuk kita. Apa yang akan kita bawa kepadamu selain hati yang senantiasa menyembah Dia.
ini bahwa tidak semua yang suci harus diwakili sendiri. Dalam doa yang sederhana, kami bawa dirimu. Engkau benar yang mau semua bercahaya. Rasa syukur yang sering kami lakukan. Maupun pengalaman kecil yang diam-diam dipendam, diam-diam bersifat. Maupun harapan-harapan kami yang serba senang, serba bosan, kami berikan tanpa suara. Masih dalam suasana doa, mari kita masih hidup. Kita tak tundukkan kepala dan bersyukur. Mari kita tak melihat Yesus yang telah mati bagi kita. Dalam kerendahan, dalam keterbatasan, mari kita rasakan satu ajaran bagi kita. Tuhan kasih Tuhan yang selalu melalui hadirat siapapun itu, apapun keberadaan kita sama dengan Tuhan, manusia berdosa. Dan saat ini Yesus melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka berdoa kami keberatan bila kita berpegang teguh dalam iman, menjalani hari demi hari dengan tetap setia mengikuti kehendak, mengosongkan keinginan diri dan lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Yesus, inilah umat-Mu yang menyediakan diri Tuhan untuk berlutut menyembah Padamu, berdoa memohon kasih setia Tuhan terus mengiring langkah kami. Kami tidak mau sendirian menjalani hari demi hari, karena kami tahu godaan begitu besar. Saat kami memegang tangan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan melepaskan kami, sehingga kami akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan menuju Firdaus. Umat kami minta untuk berdiri. Mari bersama kita hening di hadapan Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan lagu Yesus, ingat aku. Dalam suasana doa, lagu ini merupakan doa kita untuk meminta Yesus. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu.
Itulah manusia yang memohon untuk bisa terus diingat oleh Yesus. Kita adalah manusia yang memohon agar bisa diterima di dalam kerajaan-Nya yang kudus. Biarlah belas kasih Kristus hadir untuk kita. Tuhan, ketika kami berada dalam ingatan tentang cerita Kristus, dalam kenangan tentang cinta dari Tuhan untuk kami, nyata kami menjadi ingat juga bahwa kami adalah manusia yang rapuh, yang sebenarnya tidak kuat. Kami datang ke Getsemani, kami datang ke Golgota, kami datang ke makam. Engkau tahu, ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, sesungguhnya jiwa kami yang rapuhlah yang kami bawa. Kami membawa keadaan jiwa kami yang sakit, tubuh dan raga kami yang juga sakit. Kami membawa setiap keadaan pergumulan diri kami kepada wajah-wajah kami ya Tuhan, kiranya terus Engkau pandang, kiranya kami mendapatkan penyertaan. Tuhan, lindungilah kami. Hari ini kami juga tetap mohon bisa dikuatkan untuk mengucapkan syukur. Tuhan, kuduskan ungkapan sukacita gembira persembahan kami. Kami pun juga akan menjumpai kembali arus hidup di dunia ini, dalam duka kami, dalam kesedihan kami, dalam kekecewaan kami. Ampuni kami jika kami terus terbelenggu. Kami mohon bisa dibebaskan. Sebagaimana Engkau mengampuni, kami juga ingin mengampuni. Sebagaimana Engkau mengasihi, kami juga ingin mengasihi. Sebagaimana Engkau menjadi teladan baik, kami ingin menjadi teladan baik bersama kami. Kami serahkan sisa hidup kami di dunia ini, Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih. Lindungi kami dalam perjalanan hidup yang akan kami tempuh dalam keyakinan Engkau menyertai kami. Kiranya Allah yang diam dalam kesunyian, Allah yang menjaga harapan di tengah gelap,
meneguhkan hati, seperti Yusuf dan Nikodemus, dan mengasihi walau dunia menutup mata. Kiranya kasih Kristus memeluk langkah, damai sejahteranya mengalir dalam lelah, penghiburan Roh Kudus menyinari malam-malam, sampai fajar kebangkitan memberikan kepastian hati. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berakhir dalam bagian Sabtu Sunyi. Tetapi mari kita gunakan hidup kita adalah kesempatan memuliakan Tuhan. Selepas kebahagiaan ini, kita masih bisa menggunakan waktu untuk mengambil jeda sejenak. Berada di Getsemani, berada di Golgota, berada di makam Yesus. Ibu Bapak bisa mengambil waktu untuk berdoa di depannya. Kita gunakan hari ini untuk sungguh-sungguh merasakan belas kasih Tuhan itu hadir. Jikalau Ibu Bapak kemudian juga ingin menghayati dalam heningnya malam, dalam dinginnya suasana makam, Ibu Bapak pun juga boleh mengambil tempat ada di halaman gedung gereja, dan di sana pun telah disediakan tempat untuk menjadi bagian dalam doa kita. Kita upayakan dalam waktu ketika kita berdoa bersama juga dengan keluarga kita. Saya undang umat untuk kembali berdiri. Pulanglah dan lanjutkanlah ibadah kehidupanmu setiap hari, dan arahkanlah hatimu kepada dunia dan sesama. Kiranya sunyi ini meneguhkan langkahmu, agar engkau pulang dengan hati yang tetap setia, hidup membawa kasih di tengah luka, menyalakan pengharapan di tengah gelap, dan menjadi tanda damai bagi dunia dan sesama. Tetaplah berdoa. Mampirlah dengan doa. Sembari lagu ini dinyanyikan berulang, Ibu Bapak bisa mengambil waktu ini, mengambil tempat, atau Ibu Bapak akan ada di ruang halaman gedung gereja. Kita mohon Tuhan dengan kita. Tuhan
saatnya kita melakukan peziarahan bersama dengan keluarga. Silakan melakukan doa secara pribadi bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Bapak Ibu boleh melakukan doa secara pribadi di dalam gedung gereja di tempat mana yang dikehendaki, ataupun berjalan keluar gedung gereja. Di sana ada ruang tempat untuk berdoa bersama dengan keluarga. Silakan berdoa secara pribadi, dan setelah Bapak Ibu selesai melakukan doa, Bapak Ibu berkenan meninggalkan gedung gereja. Akan terus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Dan terakhir, saat Tuhan memanggil kita. Mari bergandeng tangan bersama dengan keluarga masing-masing, untuk saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan, agar antara kita sebagai anggota keluarga tetap berpegang keselamatan keluarga, sehingga di saat Tuhan menjemput kita bersama dengan keluarga akan tetap masuk bersama-sama dalam hidup. Kiranya kasih Kristus senantiasa membersamai kita sekalian. Kuasa penebusan Kristus senantiasa membebaskan hidup kita untuk tetap berpegang. Yesus, ya Tuhanku, di makamu kami membawa segala yang rapuh.
doa-doa kami ya Tuhan. Ampuni kami yang kadang masih memiliki iman goyah, harapan yang hampir patah, dan cinta yang sering kami abaikan. Kami membawa Engkau ke kami ya Yesus, yang tak terlihat oleh dunia, yang kami sembunyikan di balik semua setiap hari. Hanya Engkau mengerti tanpa kami jelaskan. Engkau mengetahui segalanya ya Yesus. Dengarlah doa-doa kami, dengarlah. Ingatlah kami ya Yesus. Bersamai kami selalu. Ajari kami menunggu ya Tuhan. Seperti bumi menunggu fajar, seperti benih menunggu bumi, seperti jiwa yang menanti terlalu